Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna nabiyyana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Kita sudah jelaskan tentang pembahasan akidah, bahwasannya semua yang berkaitan dengan keyakinan maka masuknya adalah akidah. Pembahasan akidah yang mana ini adalah dasar dari seseorang, dia mampu mempraktekkan sebagaimana seharusnya seorang muslim atau idealnya manusia. Ada aturan benar dan salah, baik dan buruk. Kapan manusia bisa melakukan hal yang baik dan benar secara ideal, dan kapan manusia memilih jelas-jelas itu adalah buruk tapi dia memilihnya. Jelas-jelas itu adalah salah tapi dia memilih untuk membelanya. Itu kapan? Ketika keyakinannya menentukan. Maka ikhwatal Islam, semua yang berkeyakinan disebut sebagai pemahaman akidah. Itulah kenapa Rasulullah SAW selalu menjadikan awal pondasi dakwahnya adalah urusan akidah. Dan akidah ini membahas apa saja, luas. Karena berkaitan dengan keyakinan. Ada yang sudah kita contohkan kemarin adalah tentang takdir. Berapa pertemuan yang lalu? 1 bulan yang lalu. Pertemuan ketiga bulan Desember. Kita juga sudah sebutkan tentang cinta, tentang rasa takut. Karena cinta, takut itu dua hal yang tidak nampak, berarti masuknya dalam keyakinan. Salah satunya adalah keyakinan kita kepada sahabat ridwanullah alaihim. Nah, ini satu ketinggalan ya. Karena yang pertemuan yang lalu ana enggak bawa repean, jadi ana enggak tahu kalau ana tulis di materi. Yaitu Ahlussunnah wal Jamaah tengah dalam bersikap terhadap sahabat Nabi ridwanullah alaihim. Ini di kertas yang kemarin masih ada. Pembahasan yang terakhir. Kenapa pembahasan tentang sahabat ini masuk dalam keyakinan? Karena mereka adalah generasi terbaik yang Allah Subhanahu wa taala pilih mereka. Enggak kebetulan Nabi diutus 13 tahun sebelum Hijriyah, di mana para sahabat ridwanullah alaihim, ridwanullah anhum ajma'in masih hidup. Jadi Nabi diutus di masa ketika para sahabat mereka berkumpul, itu bukan kebetulan. Tapi memang Allah Subhanahu wa taala persiapkan manusia-manusia terbaik ini untuk mengawal dakwah Nabi. Yang mana dampaknya adalah kepada penerimaan agama ini secara kafah atau tidak. Itulah kenapa keimanan kita kepada para sahabat itu masuk dalam akidah. Buktinya, orang yang menyimpang dalam pemahamannya mensikapi para sahabat ridwanullah alaihim menyimpang dalam urusan akidah, agamanya yang berantakan. Ada di antara mereka yang mengatakan bahwa sahabat Nabi kufur, tidak adil, tidak menjalankan agama Islam dengan benar. Dan mereka adalah orang yang pertama kali melakukan pertumpahan darah di tubuh kaum muslimin, sampai korban pertama terbesarnya adalah Khalifah Utsman. Akidah. Karena ketidakpercayaan mereka kepada para sahabat Nabi yang mereka dalam hukum agama udul, benar. Memang mereka manusia pasti akan salah, tapi kesalahan mereka sudah dimaafkan Allah jauh sebelum Nabi SAW wafat. Nah, ketidakpercayaan mereka kepada para sahabat menjadikan pertumpahan darah. Yang siapa mereka tumpahkan darahnya adalah sahabat Nabi, menantu Nabi 2 kali, khalifah
berpecahlah kaum muslimin. Untuk pertama kali kaum muslimin menjadi dua negara. Satu di Syam, satu di Irak. Madinah ditinggalkan. Untuk pertama kali Madinah ditinggalkan oleh pemimpin kaum muslimin. Pemimpin yang sah pergi ke Irak, pemimpin yang masih belum terima dengan pemimpin yang sah di Syam. Karena apa? Karena ketidakpercayaan kepada sahabat. Mereka mengatakan sahabat Nabi pengecut, tidak adil. Itu Khawarij. Itu yang melendahkan sahabat. Ada yang hulu, berlebihan. Dia pengen menjadi pasukannya satu pemimpin, satu sahabat, Ali bin Abi Thalib. Yang kemudian akhirnya bahkan sampai mengkultuskan, mengatakan bahwa Nabi yang asli itu aslinya ya Ali bin Abi Thalib. Gimana hasilnya sekarang? Berantakan. Tidak tersisa satu agama Islam pun kepada kelompok ini. Bagaimana bisa mereka mengatakan sebagai kelompok Islam, sedangkan mereka mengatakan Nabi yang asli itu Ali, bukan Nabi Muhammad. Selesai itu. Dasar Islam apa? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Nah, dari sini aja udah salah. Allah salah utus. Bukan Allah salah utus. Allah kirimkan Jibril. Jibril dikirim ke Ali bin Abi Thalib. Ternyata Ali bin Abi Thalib masih sangat muda. Siapa dicari orang dewasa di rumah Ali bin Abi Thalib? Dan Ali bin Abi Thalib ketika masih muda di rumah siapa? Nabi Muhammad. Oh, Nabi Muhammad dewasa. Nabi Muhammad dulu yang jadi nabi. Jadi aslinya yang jadi nabi itu Ali bin Abi Thalib. Berlebihan. Bahkan di antara mereka ada yang menyembah Ali. Berlebihan dalam urusan sahabat. Apa urusannya? Semua jajaran agamanya, semua urusan agama Islamnya berhenti di situ. Berantakan. Ini yang dimaksudkan dengan akidah. Atau kalau dirangkum semua urusan ini menjadi rukun iman yang 6 yang kita pelajari di TPA-TPA. Rukun iman ada 6. Iman billah, beriman dengan Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan menjadi pembahasan kita, yaitu pengesaan Allah. Akidah yang pertama. Kedua, iman bil malaikah. Kemudian iman bir rusul. Nah, iman bir rusul ini salah satu konsekuensinya adalah percaya dengan para perawi hadis yang datang dari Nabi. Siapa mereka? Para sahabat tadi. Kemudian bil kutub, dengan kitab-kitab. Kemudian yaumil akhir. Yaumil akhir itu kaitannya dengan takdir, amalan dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah takdir. Beriman dengan takdir baik dan baiknya. Oke? Ya. Baik dan baiknya. Takdir baik dan buruk. Emang ada takdir buruk? Ada. Takdir yang buruk ada. Kalau seandainya itu buruk, maka Allah tidak akan mentakdirkan. Bukankah Allah maha bijaksana? Bukankah Allah maha mengetahui? Mungkin nggak dengan kebijaksanaan Allah dan dengan pengetahuan Allah, Allah mentakdirkan suatu hal yang buruk? Tidak ada yang buruk dalam takdir Allah. Tapi buruk di mata manusia atau dibenci oleh jiwa manusia. Itulah dikatakan syarr. Tapi pada dasarnya buruknya adalah baik. Itu yang menjadi pembahasan kita yang pertama, yaitu akidah bagian pertama, tauhid. Pengesaan Allah Subhanahu wa taala. Dari segi kata, tauhid itu dari kata bahasa Arabnya wahada yuwahhidu, atau mengesakan. Atau secara pengertiannya adalah pengesaan Allah Subhanahu wa taala dalam hal-hal yang menjadi kekhususan Allah Subhanahu wa taala. Yaitu dalam hal urusan ibadah, taat, loyalitas tanpa batas, harga mati. Itu adalah loyalitas yang dibangun untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian adalah dengan cara pengesaan kepada Allah sesuai dengan yang Allah ajarkan. Kenapa? Karena kita tidak pernah berjumpa dengan Allah.
Kita di dunia ini sedang diuji oleh Allah menyembah satu zat yang gaib yang tidak pernah kita saksikan. Lalu bagaimana kita mengenalnya? Dengan utusannya. Allah mengajarkan lewat utusannya. Dan Allah mengajarkan cara bagaimana mengesahkannya. Maka dengan cara yang Allah ajarkan itulah bagaimana mengesahkan Allah. Gak bisa serta-merta sing penting niatnya baik. Gak bisa. Sing penting niatnya baik, kalau salah ya gak bisa. Kita gak bisa sok tahu dalam hak Allah. Kita gak bisa sok tahu menyebutkan sifat-sifat Allah. Maka kita dalam bersikap kepada sifat-sifat Allah, kita hanya pasrah dengan apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad. Itu saja. Masuk akal, alhamdulillah kita terima. Gak masuk akal, ya berarti memang akal kita yang tidak nyanda. Bukan berarti kemudian ketika Allah memberikan cara bagaimana mengesahkannya, bagaimana mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah. Allah ngasih tahu nih dengan cara. Kemudian si manusia ini yang mengandalkan akal, gak masuk akal Allah ngajarin kayak gini. Diganti. Itu namanya sok tahu dalam hak Allah. Difahami ya? Masih viral ini misalnya. Apa itu viralnya? Ngakali firman Gusti. Kita terima apa adanya, diomong sebagai zahiriyah yang gak mengenali makna. Ya boleh menafsirkan Al-Quran dengan makna, itu boleh. Tapi dengan syarat, yang menafsirkan makna itu Nabi dan para sahabat yang tahu maksud Nabi. Kalau kita yang ngotak-ngatik sendiri gak bisa, gak boleh. Tapi Al-Quran ini untuk orang-orang yang berakal. Akal kita terbatas dan bermacam-macam. Kalau ketermacaman akal kita diberikan kebebasan dalam memahami Al-Quran, mau jadi berapa tafsir Al-Quran itu. Intinya ikhwatah, jangan banyak ngomong tentang firman Allah. Maksudnya jangan terlalu banyak berbicara tentang Allah. Karena Allah memberikan dalil itu untuk kita mentadaburi makhluknya, bukan tentang sang penciptanya. Bagaimana tentang penciptanya? Apa yang Allah firmankan, pasrah. Gak usah sok paling berakal. Kita menggunakan akal untuk memahami dalil, bukan untuk ngakali dalil. Kalau mau ngakal-ngakali dalil, jauh umat sebelum kaum muslimin sudah ada bangsa yang Allah lebihkan akal mereka, yaitu Bani Israel. Mereka sudah ngakali syariat ini jauh sebelum Al-Quran diturunkan. Gak usah ikut-ikut. Itu untuk yang suka ngutak-ngutak dalil. Nah untuk kita yang pengen pasrah sama dalil, gak usah kepancing pengen meluruskan syubhatnya orang yang ngutak-ngatik dalil. Gak usah. Kenapa? Bukan tanggung jawab kita. Bukan tanggung jawab kita meluruskan pemahaman mereka. Loh siapa? Kalau bukan kita siapa lagi? Kan gitu ya. Pertanyaannya adalah, sudah amankah pengetahuan kita untuk meluruskan pemahaman mereka? Kenapa? Karena syubhat itu diciptakan. Pengakalan dalil diakalkan, diutak-utak dengan akal, itu sudah ada pakarnya. Sedangkan kita belajar agama ini sudah paham aja alhamdulillah. Kita gak punya waktu untuk ngelabeti atau memikirkan orang-orang yang memang mempertaruhkan waktunya untuk membuat hal-hal yang rancu dalam agama. Itu memang spesialisnya mereka. Maka jangan pernah berpendapat ini tanggung jawab saya harus meluruskan syubhat ini. Jangan. Karena kita gak punya waktu dan kita bukan spesialisnya. Mereka spesialis ngutak-ngutak dalil. Sedangkan kita masih banyak yang harus kita pelajari. Ilmu agama, belum ngamalinnya, belum ikhlasnya, belum kadang-kadang futurnya. Ketemu syubhat, oh saya harus meluruskan ini. Malah hanyut. Hati-hati.
Karena syubhat itu berbagai cara. Mending gak usah deket-deket. Ikhwatal Islam, tauhid itu adalah perkara yang pertama kali turun di muka bumi. Ketika Allah menciptakan bumi pertama kali, Allah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Ini firman yang sering diulang-ulang. Tidaklah Allah menciptakan manusia dan jin yang merupakan penghuni bumi pertama kali kecuali untuk ibadah. Jadi ikhwatah, makhluk pertama di muka bumi ini adalah dinosaurus. Gimana? Apakah Islam mengingkari penemuan adanya dinosaurus? Ada buktinya kok, ada fosilnya. Diingkari tidak? Bukan Islam mengingkari keberadaan dinosaurus. Islam gak punya waktu ngurusi dinosaurus. Lawong mikiri dalil yang 1400 tahun yang lalu aja kita protulan, kok ya mau mikirin yang 3000 tahun sebelum Masehi. Daripada kita cari fosil-fosil dinosaurus, kemudian mengatakan makhluk pertama itu dinosaurus, lebih baik kita nyari riwayat hadis mana yang sahih. Nggih napa mboten? Ya itu tadi. Tapi benar gak dinosaurus ada? Ada. Duluan mana sama Nabi Adam? Kalau dihitung katanya dinosaurus itu 2 meter. Lah Nabi Adam itu 60 hasta. 60 hasta itu berarti berapa meter? 4-5 meter ya. Kurang lebih itu ya, satu pohon kelapa. Ya berarti dinosaurus yang katanya besar-besar itu ya paling seukuran ayam di zaman Nabi Adam. Intinya selama nggak ada dalilnya, ya udah nggak usah kita gubris. Allah ciptakan manusia sebagai penghuni khalifah alal ard adalah untuk ibadah kepada Allah, untuk tauhid. Berarti yang pertama kali diturunkan di atas muka bumi itu adalah tauhid. Disebutkan orang yang bertauhid ini adalah bukan manusia yang tanpa salah dan tanpa cacat. Bahkan kita tahu kisahnya, kenapa dia akhirnya menghuni bumi? Karena kesalahan. Kesalahan siapa? Kesalahan istrinya. Bahkan sampai ada istilah, Pak, jangan tanyakan Google Maps ke istrimu. Karena terakhir istri menentukan jalan, manusia diturunkan ke bumi. Tidak. Apakah seperti itu? Tidak. Karena Islam tidak memandang gender dalam hal urusan ketaatan. Dalam hal urusan kemaksiatan tidak bisa dikatakan wanita adalah sumber maksiat. Tidak. Karena faktanya adalah wanita menjadi pedoman atau menjadi tiang utama munculnya para ulama. Bahkan digambarkan wanita yang kuat, yang dipercontohkan seorang muslim yang taat adalah wanita yang sebatang kara di rumah Fir'aun. Menunjukkan bahwa wanita bukan menjadi penyebab maksiat, tapi sebagai bukti bahwa anak Adam itu lemahnya ke wanita. Dari bapak kita sudah seperti itu. Jadi jangan main-main. Apalagi, saya insya Allah bisa mengajak fulanah hijrah. Kita melakukan ketaatan bersama. Nabi Adam mudun teko surga. Nggak usah sok paling hebat di hadapan para wanita. Karena fitnah terkuat bagi laki-laki adalah wanita. Tapi bukan berarti kemudian wanita menjadi sebab kesalahan. Tidak. Karena ternyata ketaatan Islam atau banyak sekali Islam ini ternyata berhasil dipertahankan oleh para wanita. Buktinya adalah para laki-laki yang menorehkan sejarah, mereka adalah dari rahim-rahim yang taat. Ala kulli hal, apa kata Allah? Di sini disebutkan, qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana. Kata Nabi Adam, ya Allah, kami qala berdua, Adam dan Hawa, kami telah berbuat zalim terhadap diri-diri kami. Kemaksiatan yang menjadikan mereka diturunkan ke bumi.
Wa illam taghfir lana wa tarhamna, kalau seandainya tidak engkau ampuni kami dan tidak sayangi kami, lanakunanna minal khasirin, kami akan menjadi orang yang merugi. Bukan manusia yang sempurna, tapi manusia yang bersalah kemudian bertaubat. Menunjukkan apa ikhwatah? Tauhid. Ketika kita sifatkan tentang tauhid, bukan berarti kemudian manusia ini harus perfect, gak ada salahnya. Karena tauhid ini ternyata diturunkan kepada umat manusia yang mereka beribadah kemudian futur, kemudian mencari cara agar kembali lagi ke jalan Allah. Dikatakan taubat. Bahkan dalam satu hadis, ini di luar pembahasan tapi ini masuk dalam akidah, bahkan Allah lebih bahagia dengan taubat hambanya, yang mana dibandingkan dengan orang yang dia tersesat di padang pasir, gak punya siapa-siapa, dia cuma punya onta tunggangan yang bawa makanannya. Ternyata onta itu kabur. Bisa dibayangkan di padang pasir gak ada apa-apa, dia cuma punya onta dan makanan, ontanya kabur. Kemudian akhirnya dia udah duduk sambil menunggu ajalnya. Gak mungkin kemana lagi padang pasir. Ternyata ketika dia tertidur, bangun-bangun ontanya sudah di sampingnya. Bisa dibayangkan bagaimana bahagianya dia? Saking bahagianya dia sampai mengatakan, ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, engkau adalah hambaku dan aku Tuhanmu. Akhta'a li syiddatil farah. Dia nggak niat seperti itu ya, salah ngomong saking bahagianya, dan digambarkan Allah lebih bahagia pada kondisi hamba tadi ketika menyaksikan hambanya bertaubat. Namanya bertaubat pasti setelah salah. Intinya ikhwatah, manusia memang tempatnya salah, maka dimaklumi agar kemudian dia bertaubat, tapi tidak dengan syirik. Pertama kali yang turun di muka bumi adalah tauhid atas manusia yang berdosa, kemudian dia bertaubat. Tidak dengan syirik, tidak dengan menyekutukan Allah. Kemudian bahkan setelah Nabi Adam alaihi salatu wassalam, beberapa generasi berikutnya akan ada manusia-manusia yang dipimpin oleh manusia yang mulia, yang kita sebut sebagai seorang nabi. Bahkan di masa antara Adam dan Nuh alaihi salatu wassalam, ada beberapa nabi yang disebutkan. Ada Nabi Idris, ada yang mengatakan Syith, tapi wallahu alam ada yang mengatakan Syith ini adalah anak terakhir, pasangan terakhir dari anak Nabi Adam, tapi bukan nabi. Ala kulli hal, ada beberapa nabi yang memimpin, tapi bukan rasul. Kemudian setiap para nabi tadi akan mengajak orang-orang sekitarnya untuk tetap mempertahankan tauhid tadi, sebagaimana disebutkan di sini, laqad arsalna nuhan ila qaumihi faqala ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Nuh adalah rasul pertama kali yang diutus Allah Subhanahu wa taala di muka bumi untuk satu umat yang pertama kali menyimpang. Berarti penyimpangan atau syirik yang terjadi pertama kali adalah di masa Nabi Nuh, bukan di generasi pertama Islam, bukan di generasi pertama penghuni bumi ini, yaitu adalah Nabiullah Nuh. Dan apa yang ternyata diajak oleh Rasul pertama ini? U'budullah ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah yang mana tidak ada sesembahan selainnya. Tauhid lagi. Setelah manusia pertama yang diturunkan adalah bertauhid, ternyata ketika ada penyimpangan pertama, pemimpinnya adalah mengajak kepada tauhid. Diperbaharui lagi. Di ayat yang berikutnya Allah berfirman, kita terjemahkan dulu ya, karena ada garis-garis ini kan fungsinya untuk ditulis terjemahannya ya, bukan ditonton doang ya. Sengaja anak kasih garis, karena kalau nggak anak kasih garis sama Mas Rizky dijadikan satu halaman, cuma setengah halaman nanti ini. Udah kecil-kecil tulisannya jadi setengah halaman lagi. Laqad arsalna Nuhan ila qaumi. Kami telah mengutus Nabiullah Nuh ila qaumihi, kepada kaumnya.
Faqal, kemudian Nuh tadi mengatakan, apa kata yang dia sampaikan kepada kaumnya? Ya kaum, wahai kaumku, u'budullah, esakanlah Allah dalam ibadah. Beribadahlah kepada Allah. Ma lakum min ilahin ghairuh, yang mana tidak ada sesembahan yang lain. Inni akhafu alaikum adzab yaumin azim. Aku takut akan menimpa kalian azab yang pedih. Itu ajakannya. Ajakannya adalah kepada tauhid. Disebutkan pada ayat yang berikutnya pada surat Al-Anbiya ayat 25. Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun. Wa ma arsalna min qablik, dan tidaklah kami utus satu utusan pun sebelum engkau wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa nuhi, kecuali kami akan wahyukan ilaihi, kepada para rasul tadi, annahu la ilaha illa ana fa'budun, sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Illa ana, kecuali aku, kata Allah, fa'budun, maka sembahlah aku. Dari dalil ini kita kembali lagi kepada pengertian yang di atas, yaitu adalah setelah kita mengesahkan Allah dengan cara pengesaan yang Allah ajarkan, apa yang Anda tulis di ujung itu, yaitu adalah meniadakan sekutu baginya. Harus membersihkan, itu yang disebutkan dengan tauhid, pengesaan. Tidak hanya mengatakan Allah yang esa, tapi juga menyingkirkan yang lain. Kenapa kok harus ada menyingkirkan yang selain Allah? Disinilah letak permusuhan antara Nabi Muhammad SAW dengan kaumnya. Karena kalau hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, beribadah kepada Allah, ini tidak dikatakan tauhid. Karena kaum Nabi Muhammad pun juga menyembah Allah. Kata siapa? Kata Allah. Allah menceritakan tentang niat-niat orang-orang kafir Quraisy yang menyembah Allah. Mereka mengatakan apa? Kafir Quraisy ini, ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Mereka mengatakan, kami ini menyembah berhala-berhala Allah, berhala-berhala yang kami anggap ini adalah orang-orang soleh di sisi Allah. Kita itu gak nyembah patung. Kan dikisahkan kan kalau kita membaca cerita Nabi Muhammad memerangi kaumnya yang nyembah patung. Mereka itu gak nyembah patung. Apa kata mereka? Mana abuduhum, kami itu gak nyembah berhala. Illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Tujuan kita itu cuman pengen mendekatkan diri kepada Allah. Lewat mana? Lewat patung? Tidak. Patung itu cuman perwujudan atau hanya logonya saja. Ya kayak kita sholat ngadep Ka'bah lah ya. Masa kita nyembah Ka'bah? Ka'bah itu cuman arah. Siapa kita berdoanya? Kepada Allah. Nah mereka juga menyembah patung tadi cuman sebagai arah. Siapa yang mereka harapkan? Di patung-patung tadi mereka namakan, ada yang namanya Uzza, ada yang namanya Lata, ada yang namanya Manat. Siapa ini mereka? Hubal. Mereka adalah orang-orang soleh yang hidup di zaman sebelum mereka. Orang soleh, ibadahnya pateng, dekat sama Allah, karomahnya tinggi. Oh pasti kalau meninggal dekat di sisi Allah. Karena kita tahu orang soleh itu di sisi Allah. Anak ini pendosa. Kalau doa langsung sama Allah, banyak dosa anak ini. Anak butuh orang dalam. Ya udah, berarti anak ingat ada Hubal. Hubal ini orang kampung anak. Dia orang soleh. Dia kenal abi anak. Hubal ini sahibnya jiddi anak, kakek anak. Insya Allah kenal lah, anak ini cucunya Pak Fulan. Beliau sudah meninggal. Anak datangi ke kuburannya. Mbah Hubal, jenengan kan caket kali Gusti Allah.
kamu kan dekat sama Allah. Tolong sampaikan doaku ke Allah. Akhirnya dia berdoa toh ke si Mbah Hubal tadi. Mbah Hubal, jenengan kan dekat sama Allah. Tolong sampaikan ke Allah ya. Aku doa supaya rizki saya banyak, ilmu saya diberkahi, jodoh saya lancar. Orang ini doa ke Allah apa ke Hubal? Ke Allah. Doanya ke Allah. Tapi lewat Hubal. Kenapa? Karena Hubal ini orang soleh. Nah kemudian Hubal ini kuburannya di mana? Nggak tahu. Nah biar kita ini ingat sama si Mbah Hubal ini, gimana caranya? Dibentuklah satu patung. Yang kita doanya kemudian ke Hubal tadi, si orang-orang tadi ya. Nah dia nyembah Hubal nggak? Enggak. Nyembah patung nggak? Enggak. Dia doa kepada Allah lewat Mbah Hubal. Datanglah Nabi Muhammad SAW. Doamu itu kalau memang dibungkus dengan dosa, jangan lewat Mbah Hubal, istighfar. Minta ampunan kepada Allah. Kemudian doa langsung kepada Allah. Loh, enggak, aku pengen doa sama Mbah Hubal ini, dia alim, dia orang soleh, dulu dia dekat sama Allah. Ya tapi dia orang dekat sama Allah, ya dia dekat sama Allah, apa urusannya sama kamu? Kedekatan dia dengan Allah adalah buah dari amalan dia. Sedangkan kita manusia yang sama dituntut untuk melakukan ketaatan yang sama. Ojo awe-awe amalan wong. Bahkan Mbah Hubal ini sudah meninggal, dia lebih butuh doa kita yang masih hidup daripada kita malah minta doa ke orang yang mati. Nabi Muhammad itu dakwahnya radikal. Nabi Muhammad itu doa apa? Penyihir, penyair, pendusta, pemecah belah umat. Ini lagu lama. Loh, apakah Anda ngarang? Silahkan baca surat firman Allah Subhanahu wa taala, surat Az-Zumar. Allah menceritakan itu. Jadi orang-orang yang nyembah berhala patung itu mereka sebenarnya nggak nyembah patung, tapi mereka bukan nyembah juga. Mereka bilangnya sebagai tawassul. Difahami ya? Loh, Ana nggak ngomongin yang terjadi ya, Ana sedang bercerita tentang masa lalu. Kalau relate ya muhasabah. Karena orang cerdas itu merenung bukan tersinggung. Yes. Betul ya? Seperti itu. Kemudian Nabi ingin membersihkan. Loh, kita itu nggak beribadah kepada manusia tadi. Kita cuma nitip doa. Dijawablah sama Nabi. Ad-du'a mukhul ibadah. Kan mereka bilang kami itu cuma nitip doa ke orang-orang tadi. Kita nggak ibadah. Ibadahnya kita tetap untuk Allah Subhanahu wa taala. Kita cuma nitip doa ke orang-orang mayit-mayit tadi. Kemudian Nabi mengatakan, doa itu adalah puncak daripada ibadah. Karena semua yang kita panjatkan daripada ibadah-ibadah kita bentuknya adalah doa. Ibadah yang paling mulia bagi Islam apa? Salat. Salat apa isinya? Doa semua. Dari awal aja langsung dimulai dengan ta'awud, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kemudian takbiratul ihram. Apa itu takbiratul ihram? Allahu akbar. Doa lagi. Langsung dimulai dengan apa? Doa istiftah. Namanya aja doa. Kemudian dimulai dengan Fatihatul Kitab Al-Fatihah, surat pendek, takbir, isinya semuanya doa. Itulah kenapa salat dikatakan salat yang berarti secara bahasa adalah doa. Itulah ikhwatal Islam. Kenapa kok Nabi Muhammad dibenci? Karena Nabi Muhammad ingin mengesahkan Allah. Cuman itu. Tapi wallahu alam, kenapa? Ya karena memang sudah dikuasai iblis ya. Justru mereka yang menyekutukan Allah diingatkan mereka yang galak. Kegalakannya apa? Ada Bilal bin Rabah, budak kecil dari Habasyah, cuman pengen ikut ajarannya Nabi Muhammad. Katanya
kebebasan berpendapat. Ya kan? Karena kota Mekah ini kota Ummul Qura. Kota yang maju. Ibu kota. Tempatnya orang-orang pinter. Katanya orang-orang pinter itu open minded. Otaknya kebuka. Gitu kan? Open mind. Menerima perbedaan, menghargai perbedaan pendapat. Bilal bin Rabah ikut cara Nabi beribadah, mengesahkan Allah, gak mau pakai caranya Hubal, disiksa. Jadi ikhwatah, mulai dulu kebebasan berpendapat hanya untuk selain tauhid. Karena kebebasan berpendapat mau menyimpang bagaimanapun akan dibela. Adapun tauhid muncul disebut radikal, pemikiran kolot. Silahkan mau dimanapun kita berada, dakwah tauhid selalu dituduh sebagai pemahaman yang tidak bisa ditolerir. Dan pemegang dakwah tauhid selalu dibilang sebagai intoleran. Di mana kebebasan berpendapat? Kebebasan pendapat adalah diterapkan untuk orang-orang yang menyimpang sejak awal. LGBT, kebebasan berpendapat. Bahkan ada yang maling dianggap sebagai kebebasan berpendapat. Ya kan kita sama maling kan cuma beda pandangan aja toh. Pendapat kita, ini punya kita, pendapat maling semua milik Allah kan. Tapi dengan cara yang beda gitu kan. Makanya kenapa maling kok gak ditangkap-tangkap? Kebebasan berpendapat. Mudah-mudahan penangkip motor-motor yang hilang segera ditemukan ya. Kemudian disiksa. Ammar bin Yasir disiksa. Yasir bapaknya sampai meninggal gak kuat dengan siksaannya. Istrinya Sumayyah ditusuk bagian kemaluannya sama Abu Jahal. Meninggal di tempat radhiyallahu taala anha. Yasir dan Sumayyah suami istri korban pertama kebengisan kebebasan berpendapat orang-orang Quraisy. Dibungkam tauhid. Akhirnya Ammar tersisa. Apa yang dilakukan? Menyaksikan orang tuanya sudah meninggal, ya udah dia sudah kehilangan semangatnya. Dia mengatakan apapun yang diinginkan oleh orang kafir jahiliyah. Yang mana ternyata dengan satu kata itu akhirnya dia selamat sampai meninggal di hari tua. Itu tadi pokok tauhid ikhwah. Meniadakan yang samping-samping tadi. Tapi kalau meniadakan yang samping-samping kan semuanya jamaah sudah paham ya. Nah, yang ingin anak sampaikan tadi yaitu tadi Mbah Hubal, Mbah Uzza yang dititipi doa. Itu intinya. Jadi jangan terkecoh dengan patung-patung yang model baru. Dulu patungnya dari tepung, gandum, ada yang dari kain, ada yang dari gombal, ditaruh di samping Ka'bah. Kalau sekarang kayaknya batu nisan. Gimana? Kebebasan berpendapat. Ya kan? Tolong dihargai pendapat saya yang mengatakan menyembah batu nisan itu syirik. Kebebasan berpendapat kita di negara Indonesia. Tolong. Mau sampai kapan ilmu tauhid dibungkam? Semakin dibungkam, semakin orang akan mencari sumber ilmu tauhid. Mudah-mudahan aman ya. Ada lorong paradisa ini soalnya. Ala kulli hal. Bahkan ikhwatul Islam, ini yang sudah kita katakan pada awal pertemuan bahwa akidah yang lurus itu adalah fitrah. Apa yang dimaksudkan fitrah? Cetakan awal manusia, cetakan pabrik. Bahkan sebelum manusia ini dimasukkan kepada jasad seonggok manusia ini, masih dalam bentuk ruh. Allah berfirman, "Wa id akhadha rabbuka min bani Adama min zuhurihim dzurriyyatahum wa asyhadahum ala anfusihim." Ketika Allah Subhanahu wa taala mengambil sumpah dari Bani Adam, semua kita nih manusia, min zuhurihim dzurriyyatahum, dari keturunan-keturunan Bani Adam,
Sebelum kita dimasukkan ke bumi, sebelum kita dilahirkan, kita ini sudah hidup sebenarnya dalam bentuk ruh, arwah sebelum dunia. Dan dunia ini memang diciptakan sebagai ibadah dan dunia ujian, yang mana kita dilupakan dari sebelum kita dilahirkan. Apa kata Allah? Alastu birabbikum? Bukankah aku Tuhan kalian, kata Allah. Apa jawaban kita sebelum kita dilahirkan? Qalu bala syahidna. Tentu ya Allah, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Tuhan kami. Kita semua dari berbagai agama, dari berbagai negara, dari berbagai jenis orang tua, kita semuanya dipersaksikan oleh Allah, alastu birabbikum? Dan kita semuanya menjawab, qalu bala syahidna an taqulu yaumal qiyamati inna kunna an hadza ghafilin. Kenapa Allah mengingatkan tentang persaksian ini? Kenapa Allah bertanya tentang persaksian ini sebelum kelahiran kita? Allah kemudian berfirman, nanti kamu kiamat, jangan ada yang nganggep, oh kami nggak tahu ya Allah, kalau Engkau telah mengirimkan tauhid. Kami nggak tahu ya Allah kalau ternyata ada Nabi Muhammad. Kami nggak tahu ya Allah kalau ternyata ada Al-Quran yang mengajak kepada tauhid. Nggak ada. Karena bahkan sebelum kita lahir, Allah sudah bersumpah, yang mana setiap masing-masing kita pada sanubarinya akan mengarah kepada tauhid, mau bagaimanapun dialihkan, kecuali dia sendiri yang memilih untuk mengalihkan diri, ya jauh. Setiap hari adzan didengar, setiap hari sunnah disampaikan. Dulu lewat pengajian, pengajiannya dibubarkan. Kemudian akhirnya pengajian itu lewat radio. Gimana cara nutup bubarin radio? Gak bisa. Masuk lewat TV, masuk ke rumah-rumah, mengetuk pintu tanpa ngetuk. Maling, bukan? Radio, TV ya, TV. Kalau maling gak ngetuk, malam-malam pakai CCTV langsung ngambil motornya. Ada fotonya, ada CCTV-nya, tapi tetap gak ketangkep. Karena maling ya. Kalau ketangkep gak jadi maling ya. Udah digebuki. Ala kulli hal, dakwah itu masuk ke setiap pintu-pintu rumah. Dan semakin luas orang mengenal sunnah dari berbagai kelompok. Karena kita katakan sunnah ini adalah mengikuti hadis Nabi, bukan yang kuliah di STDI, ya. Ya. Jadi terserah mau, ana nggak suka sama STDI, ana nggak suka sama orang-orang yang dakwah di Masjid Mbah Mudah. Ternyata dia di belakangnya dia mengamalkan hadis Nabi dengan sahih. Itu sunnah. Nggak harus datang di kajian kita. Dia itu nggak suka, nggak pernah datang ke pengajian sunnah, nggak pernah datang ke pengajian Mbah Mudah, bukan ahlu sunnah dia. Bukan seperti itu. Siapa tahu ternyata dia di rumahnya, yang mana pengajiannya, atau dia nonton YouTube, atau dia belajar kitab yang ternyata di situ ada hadis-hadis sahih, kemudian dia mengamalkan, itulah sunnah. Kemudian dia mengesahkan Allah, itulah tauhid. Dan seperti itulah fitrah tadi mengajak masing-masing. Bahkan dalam satu hadis qudsi, Allah Subhanahu wa taala berfirman, hadis qudsi itu adalah hadis yang menyampaikan Nabi Muhammad SAW, tapi redaksinya Nabi mengatakan Allah berfirman. Itu aja. Ya hadis karena Nabi tidak memasukkan di dalam Al-Quran. Lalu bedanya apa hadis qudsi dengan Al-Quran? Hadis qudsi tidak boleh digunakan dalam ibadah atau sholat. Dan Nabi tidak memasukkan dalam Al-Quran. Jadi ini redaksinya adalah Nabi bersabda bahwa Allah berfirman. Nah seperti itu. Itu menjadi hadis qudsi. Wa inni khalaqtu ibadi hunafa'a kullahum, kata Allah. Aku ciptakan semua hambaku hanif. Hanif itu apa? Fitrah, lurus. Millata Ibrahim hanifa, jalan atau agama Ibrahim yang hanif, yang lurus. Hunafa'a kullahum, kata Allah. Semua anak Adam itu dilahirkan dalam kondisi lurus. Atau dalam hadis yang lain, enggak saya tulis, Nabi bersabda, "Ma min mauludin illa yuladu 'alal fitrah." Tidaklah setiap anak yang dilahirkan kecuali dia akan lahir dalam kondisi
fitrah. Wa innahum atathum syayatin fajtaladhum an dinihim. Kemudian datanglah para syaitan mendatangi anak Adam tadi, fajtaladhum, dijauhkan, disesatkan daripada agamanya. Dengan cara apa? Caranya cuma satu, disibukkan dari belajar agama. Itu aja. Dengan berbagai cara, sibuk dengan ilmu yang lain, yang sama-sama belajar, yang ujung-ujungnya ilmu tadi tidak dipakai sama sekali kecuali untuk supaya dapat selembar ijazah. Praktek hidupnya nggak kepakai. Padahal dia sudah mempertaruhkan hidupnya untuk belajar ilmu tadi. Agar apa? Agar jauh dari ilmu agama yang bisa dia praktekkan dalam ilmu agamanya. Atau ilmu mencari pengkayaan diri. Dia pengen kaya. Dia takut miskin. Ya emang gak enak ya miskin ya, naudzubillah ya. Ya Islam itu memang mengajarkan iffah dan izzah. Tapi faktanya memang Islam ini ya ada yang melewati orang kaya dan melewati orang miskin. Tapi yang menjadi persyaratan, yang menjadi permasalahan adalah atas nama kemiskinan meninggalkan agama. Padahal pertanyaannya, ketika meninggalkan agama jadi kaya enggak? Tapi ada yang jadi kaya, Pak. Ada yang jadi kaya, kebetulan. Tapi kan kaya dan miskin itu kan sudah ditentukan ya, bukan karena dia dekat dengan agama atau tidak. Wa innahum atathum syayatin fajtaladhum an dinihim, disibukkan dari agamanya, ditarik, dijauhkan dari agamanya, disibukkan dengan ilmu yang menghabiskan waktu dan seluruh kesempatannya, sibuk, atau dengan mencari kekayaan tadi yang tidak menjadikan dia kaya. Karena ternyata katanya sih kekayaan itu adalah pada jiwa, bukan pada harta. Mau sebanyak apapun, kalau hartanya hanya dalam bentuk nominal tapi jiwanya miskin, maka dia akan nampak seperti orang yang miskin, haus kekayaan. Tapi kalau jiwanya kaya tapi gak ada duitnya, tetap miskin ya. Gimana itu? Maksudnya adalah mungkin qanaah ya, tapi bukan berarti agama mengajarkan kepada miskin ya, tidak. Karena Abu Bakar, Utsman, Abdurrahman bin Auf juga kaya raya, tapi kaya dengan cara yang halal. Wa harramat alaihim ma ahlaltu lahum. Kemudian syaitan tadi mulai mengharamkan hal-hal yang sebenarnya halal. Jangan nikah tanggal 10 sama tanggal 16. Gak cocok tanggalnya. Jangan nikah wage ketemu sama, nah itu tadi, paing. Pada dasarnya Islam tidak pernah melarang. Allah yang tahu tentang hari-hari tadi gak pernah melarang. Tapi manusia yang tersisipi dengan syaitan tadilah yang mulai mengharamkan hal-hal yang pada dasarnya halal. Semuanya diharamkan sampai akhirnya seolah-olah tidak ada lagi harta lain yang bisa dikejar kecuali riba. Ya gimana lagi? Kita hanya bisa pakai lewat riba demi bertahan hidup. Sebenarnya banyak cara rizki Allah dibuka, tapi syaitan sudah menutup pintu-pintu halal tadi dengan apa? Dengan pengharaman, gengsi, jebakan gelar. Masa saya mau ngojek, saya sarjana? Jebakan gelar yang mengharamkan daripada ojek. Apakah ojek itu haram? Tidak. Yang menjadikan haram adalah pandangan manusia yang sudah tersisipi dengan waswas syaitan, gengsi dari hal-hal yang halal. Saya harus kerjanya ngantor. Saya harus kerja di ruangan ber-AC. Kerja yang menggunakan fisik. Wah, saya sudah sarjana. Terbukti Allah menghalalkan pernikahan untuk semua usia, yang penting balik dan berakal, harus sarjana.
Syarat dari mana itu? Syarat sah nikah adalah S1. Berarti kalau nikahnya belum S1, nikahnya haram. Nah itu tadi, mengharamkan sesuatu yang sudah Allah halalkan. Kesana terus ya. Wa amarathum an yusyriku bi ma lam unazzil bihi sultana. Kemudian syaitan tadi menyuruh untuk supaya manusia menyekutukanku dengan cara-cara yang belum pernah aku tunjukkan caranya. Itu tadi, Mbah Hubal, Mbah Lata, Mbah Uzza. Siapa yang ngajarin mereka sampai bikin patung-patung tadi? Improvisasi. Improvisasi dalam agama, nggak ada buktinya, nggak ada contohnya. Apa niatnya? Yang penting baik. Maka improvisasi itu dicor-corkan. Yang penting niatnya baik. Padahal ikhwatal Islam, itu intinya apa? Tauhid itu yang pertama kali turun di muka bumi, kemudian muncullah syirik numpang dari keberadaan tauhid. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala ketika Allah berfirman tentang kana nas ummatan wahidah. Dulu manusia itu adalah satu umat bertauhid semua. Siapa mereka? Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma dalam tafsirnya. Di Ibnu Katsir disebutkan, di Jalalain ada. Silakan tafsir banyak disebutkan, menyebutkan ucapan dari Ibnu Abbas dalam firman ini adalah dulu umat itu satu umat, yaitu dari zaman Nabi Adam sampai di kaumnya Nabi Nuh. Dan itu berlangsung selama 10 abad. Asyrata qurun. Berarti 1000 tahun. 1000 tahun lamanya mereka semuanya bertauhid. Ada yang bersalah, bertaubat. Contohnya kayak Qabil yang membunuh Habil, maksiat, kemudian bertaubat. Semuanya ala tauhid. Semuanya bertauhid. Barulah 1000 tahun dunia ini berjalan, muncullah kesyirikan di zamannya Nabi Nuh. Berarti sing embau reksa dimanapun tempat berada adalah tauhid. Maksudnya apa? Jangan pernah minder. Kamu ngapain dakwah-dakwah tauhid? Ritual ini sudah warisan mbah-mbah terdahulu. Kamu itu mau bawa tauhid ajaran baru? Ndak. Tauhid sudah dari zamannya Nabi Mbah Adam. Dan syirik itu yang baru. Jadi jangan merasa minder dari yang katanya syirik peninggalan orang-orang terdahulu. Ndak. Syirik itu semuanya baru. Dan yang dahulu kala adalah tauhid. Syirik itu yang numpang. Syirik itu yang rusak, kemudian tuan rumahnya diusir. Kenapa kita harus merasa minder dengan kesyirikan-kesyirikan? Kita nggak boleh menghargai kesyirikan. Berbeda pendapat, kita hargai. Kesyirikan tidak boleh kita hargai. Karena bahkan Nabi SAW meskipun berdakwah dengan yang santun, tetap Nabi mengatakan syirik. Tidak ada kita sungkan-sungkan dengan kesyirikan tadi yang mereka itu numpang. Yang adat yang ditinggalkan oleh umat manusia adalah adat yang lurus, adalah tauhid. Bahkan sebelum dilahirkan, sebelum diciptakan. Barulah muncul sebagaimana yang dikisahkan, wa qalu la tadharunna alihatakum. Kata umat Nabi Nuh ketika Nabi Nuh berdakwah, "Woi umat Nabi Nuh, jangan ikuti Nuh. La tadharunna alihatakum. Jangan tinggalkan Tuhan-Tuhan kalian. La tadarunna wadda wala suwa' wala yaghus wala ya'uq wala nasra. Yang itu semuanya adalah orang-orang soleh di zaman Nabi Nuh. Gak bisa nih diajak tarik kepada kesyirikan, menyekutukan Allah langsung, gak bisa. Diambil dari sisi cintanya. Mereka pasti mencintai orang-orang bertauhid. Mereka pasti mencintai tauhid dan mencintai orang yang bertauhid. Nah, mencintai orang bertauhidnya dijauhkan dari agama, cintanya dibesar-besarkan, akhirnya mereka menyembah orang-orang bertauhid. Jadilah mereka syirik. Dan kemudian mereka melakukan, membuat ritual-ritual yang malam yunazil bihi sultana, yang Allah tidak pernah ajarkan ritual itu. Kemudian ketika tauhid turun, tauhidnya yang diusir. Kamu jangan bawa-bawa ajaran tauhid baru. Ritual yang kami bawa ini sudah bawaan dari nenek moyang kami.
Wajadna aba'ana ala ummah wa inna ala atharihim muqtadun. Ritual yang sudah syirik ini sudah kami temukan dari nenek mbah-mbah kami. Kami itu cuma ikut ritual mbah. Kami itu yang bawa-bawa tauhid, jangan ngerusak adat setempat. Jawabannya apa? Adat setempat selama itu bumi dipijak dan langit dijunjung, maka langit dan bumi itu adalah milik Allah dan tauhid. Maka selain tauhid semuanya numpang. Jangan dibalik. Tapi bukan berarti kemudian kita dalam dakwah serampangan. Kita dalam berdakwah ada menggunakan metode ta'liful qulub, melunakkan hati dengan cara yang lembut, dengan metode yang tepat, menunda menyampaikan. Itu tujuannya untuk apa? Untuk melunakkan hati orang-orang yang belum bisa menerima hidayah. Pelan-pelan, bukan menghargai kesyirikan. Ya. Bedakan antara melunakkan hati orang yang belum menerima hidayah dengan sikap kita yang lembut dengan menghargai. Beda. Kita tidak pernah menghargai kesyirikan. Karena Rasulullah SAW bahkan ketika menyaksikan para sahabatnya disiksa, Nabi tetap mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tetap tidak ada sesembahan yang berhak untuk disembah kecuali Allah. Tapi dengan metode yang tepat. Semoga apa yang kita sampaikan ini bisa kita ambil hikmahnya. Dan Afan, kalau dalam penyampaian Ana ada salah kata, sebenarnya pada pertemuan yang lalu Ana sudah di-warning sama Mas Rizky, kalau bisa ada sesi tanya jawab. Dan Ana sengaja mepetkan ke Isya biar gak ada yang tanya. Karena keterbatasan ilmu Ana tidak mampu menjawab dengan benar, khawatirnya, atau malah tidak tepat. Ana khawatir seperti itu. Karena ilmunya bukan ilmu yang sudah encer ya, masih baku. Jadi Anda menghindari. Kalau mau ada pertanyaan, bisa tanyakan ke asatidzah yang lain yang mereka lebih berkompeten. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilahukum ilahu wahid. La ilaha illa huwar rahmanur rahim.